Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan bersama. Dan mari Bapak Ibu langsung saja kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Tawarik pasal 25 ayatnya yang pertama. Sekali lagi 1 Tawarik 25 ayatnya yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Puji Tuhan, Bapak Ibu, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul menyanyi. Ya Bapak Ibu, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita akan terima pesan dan berkat-berkat Tuhan dari renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam pasal ini Bapak Ibu ada beberapa hal utama yang dibahas, yaitu yang pertama ada pengaturan dan penempatan pemusik di dalam sebuah ibadah yang kemudian itu diambil dari keturunan Asaf, Heman dan juga Yedutun. Kemudian juga ada pembagian tugas menjadi 24 kelompok melalui undian untuk kemudian ada tugas-tugas berkala yang mereka harus lakukan dalam sebuah ibadah. Kemudian juga ada penjelasan mengenai penggunaan instrumen, yaitu musik. Ada kecapi, ada gambus, ada ceracap, kemudian digunakan untuk pengiring nyanyian syukur dan pujian dalam ibadah. Dan juga ada penjumlahan total pemusik terlatih di tengah bangsa Israel yang dituliskan sebanyak 288 orang. Ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Dan tokoh utama yang terlibat di dalam peristiwa di sini yaitu adalah Raja Daud. Kemudian ada anak-anak Asaf, Heman dan juga Yedutun dan juga para panglima raja yang kemudian membantu raja untuk mengatur segala sesuatunya di sini ya. Dan Bapak Ibu kita melihat apa tujuan dari adanya pengaturan ini, penempatan dan juga pembagian tugas dari para penyanyi di tengah-tengah bangsa Israel. Yang pertama alasannya atau tujuannya adalah untuk menata agar ibadah di dalam ibadah itu kemudian ada pujian dan juga pujiannya itu bisa rapi ya, semuanya ibadah tersebut dapat berjalan dengan teratur. Kemudian untuk menggunakan talenta musik yang diwariskan secara luar biasa daripada Tuhan untuk kemudian disalurkan dalam pelayanan. Kemudian untuk memastikan keadilan dan keteraturan dalam pembagian tugas melalui undian. Dan juga pengaturan ini semua dibuat tujuannya adalah untuk ucapan syukur kepada Allah ya, melalui setiap pujian, melalui setiap nyanyian, makanya segala hal ini harus diatur sedemikian rupa. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita hari ini. Dan kemudian apa interpretasinya Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, dari kisah ini. Karena kalau kita lihat mungkin isinya hanya nama-nama gitu ya, nama-nama orang, ini tugasnya dan sebagainya. Apa yang kita bisa pelajari? Ya Bapak Ibu, seperti yang kita bahas pada bagian observasi tadi, bahwa pasal ini membahas tentang pengaturan yang berhubungan dengan para penyanyi yang bertugas dalam ibadah di tengah bangsa Israel. Seperti judul perikopnya saja ya, judul pasalnya itu para penyanyi, seperti itu ya. Jadi sini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana menyanyi adalah merupakan satu bagian penting dalam sebuah ibadah, dan menyanyi itu harus kita lakukan secara pribadi sebagai bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 16b dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di sana mengatakan, nyanyikanlah mazmur dan puji-pujian serta lagu-lagu rohani, bernyanyilah untuk Allah dengan perasaan syukur di dalam hatimu. Puji Tuhan ya, kita melihat bagaimana seperti di dalam pasal ini yang bertugas menyanyi itu harus diatur Bapak Ibu, ditata sedemikian rupa. Bahkan sampai alat musiknya saja semuanya disusun dengan sebaik-baiknya. Nah ini menandakan bahwa menyanyi bukanlah suatu perbuatan atau aktivitas biasa atau bahkan sia-sia, tidak. Tetapi menyanyi merupakan kewajiban yang harus kita penuhi, harus kita lakukan sebagai seorang umat Allah. Dan menyanyi untuk Tuhan itu bisa
tidak bisa dilakukan sembarangan Bapak Ibu ya. Menyanyi untuk Tuhan itu juga harus tetap diatur dengan baik, tertata dengan rapi, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti judul renungan kita, menyanyi. Jadi ternyata menyanyi itu adalah sesuatu yang sangat penting yang kemudian juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kemudian yang berkata, suaraku enggak bagus, aku suaranya fals atau buta nada, saya enggak bisa gitu ya. Tapi kita melihat Bapak Ibu, ternyata menyanyi itu pun adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi mari kita mau lakukan. Memang mungkin tidak semua orang bisa bernyanyi dengan indah ya. Tapi kemudian kita bisa gunakan suara kita ini, kita latih ya. Dengan kita selalu memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi Tuhan, Tuhan pun pasti akan menambahkan kecakapan. Tuhan akan memberikan keterampilan Bapak Ibu. Sehingga pujian kita itu akan berkenan di hadapan Tuhan dan juga bisa menyenangkan setiap orang-orang yang mendengarnya. 1 Korintus 14 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maka saya memutuskan bahwa ketika saya berdoa, saya akan melibatkan roh dan pikiran. Waktu saya menyanyikan pujian, saya akan melibatkan roh dan pikiran juga. Nah, di sini kita belajar dari Rasul Paulus Bapak Ibu, bahwa ketika dia menyanyi, Rasul Paulus itu berkata, dia akan bernyanyi dengan roh dan pikiran. Yang artinya, dia akan menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan rohnya. Ya, kemudian Rasul Paulus akan menyanyi kemudian dengan dia memikirkan terlebih dahulu bagaimana supaya nyanyiannya itu bisa layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Entah dia tekniknya, entah musiknya, liriknya dipersiapkan dengan sedemikian rupa supaya pujiannya tidak sembarangan, nyanyiannya tidak sembarangan, tapi nyanyiannya bisa benar-benar layak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang Rasul Paulus persiapkan. Kemudian Rasul Paulus juga menyanyi dengan pikiran, yaitu dengan bagaimana Rasul Paulus itu fokus terarah kepada Tuhan. Jadi nyanyi tidak sembarang nyanyi, benar-benar nyanyi itu seperti sedang mengagungkan Tuhan, menyanyi seperti sedang di hadapannya Tuhan, menyanyi pasti akan dengan sungguh-sungguh. Nah, inilah yang Rasul Paulus praktekkan dalam kehidupannya. Dan mari Bapak Ibu, Tuhan juga menginginkan dan akan sangat senang jika kita menyanyi untuk Dia. Dan ternyata kebaikan dari menyanyi ini juga bukan hanya dinikmati oleh Allah itu sendiri. Tetapi kita yang bernyanyi juga pasti akan beroleh kebaikan dari nyanyian yang kita lakukan, yang kita naikkan kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 13b dalam terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, dan bagi yang sedang bersuka cita, bernyanyilah memuji Tuhan. Jadi dalam nyanyian tuh ternyata ada kebaikan juga buat kita. Ya, kita bisa sukacita, kita bisa kemudian damai sejahtera, kita bisa tenang. Ya, bahkan juga ada kebaikan buat orang lain. Kita nyanyi orang lain senang. Kita menyanyi orang lain terberkati Bapak Ibu ya. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyanyi, ternyata kita pun mengalami kebaikan-kebaikannya daripada Tuhan ya. Dan nyanyian juga bisa jadi ekspresi ucapan syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apa aplikasinya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Jadi mari kita mau menyanyi terus untuk Tuhan ya, memuji Tuhan. Dimanapun kapanpun kita berada, kita bisa gunakan waktu kita dengan kita isi dengan nyanyian bagi Tuhan. Dari nyanyian yang sungguh-sungguh kita pun dapat merasakan banyak hal-hal luar biasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau ada yang mungkin berpikir suara saya tidak baik, suara saya fals dan sebagainya, Bapak Ibu, mari ya. Kalau misalkan kita tahu ada yang kurang dari diri kita, bukan berarti kemudian sudah dibiarkan saja, tidak. Tapi kita bisa latih, kita bisa bangkit, kita bisa belajar, kemudian kita bisa terus melatihnya vokal kita, suara kita dengan kita nyanyi biasa saja, tidak mengapa. Tetapi kalau kita nyanyi, kita benar-benar sungguh-sungguh sembah Tuhan, Tuhan aku mau menyanyi. Tapi memang mungkin ada bagian yang kurang dalam suaraku. Saya percaya Tuhan bisa menyempurnakan ya. Kita berdoa Tuhan sempurnakan dan pasti suara kita akan jadi suara yang indah. Bukan berarti kemudian sadar suaranya ada yang kurang, terus udah gak usah nyanyi buat Tuhan. Ya jangan Bapak Ibu ya, itu tandanya kita tidak mau menyembah Tuhan nantinya ya. Jadi kita harus tetap kemudian
gunakan suara yang Tuhan kasih dengan kita menyembah Tuhan sambil kita minta pertolongan Tuhan supaya suara saya bisa lebih baik. Suara saya bisa lebih berkenan menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada intinya Bapak Ibu, Tuhan melihat hati ya. Tuhan melihat kesungguhan hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan apapun kondisi kita, Tuhan pasti akan terima Bapak Ibu ya. Sisanya nanti Tuhan yang akan perlengkapi, Tuhan yang akan penuhi dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan. Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Selagi masih hidup, selagi masih ada di dunia ini, menyanyilah bagi Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Pujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Menyanyi juga kemudian dapat menjadi satu bagian di saat-saat kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Dan sebagai bagian juga kita memperlengkapi diri kita dengan kita berdoa dan berjaga-jaga. Dalam doa kita juga bisa bernyanyi di dalamnya menyembah Tuhan ya. Sebagai prajurit Kristus kita harus memperlengkapi kita dengan diri kita dengan doa dan berjaga-jaga. Kita banyak dekat kepada Tuhan melalui pujian penyembahan. Di samping itu kita juga berjaga-jaga ya dengan kita selalu melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Jadi secara rohani dan jasmani hidup kita sama-sama balance, benar, sama-sama benarnya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah renungan firman Tuhan ini jadi satu kekuatan, kembali motivasi dan juga sesuatu yang dapat membangunkan kita kembali. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan masalah keluarga, mujizat kesembuhan dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk selalu bernyanyi, memuji Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau layak dipuji dan disembah. Dan kami percaya melalui setiap nyanyian kami pun mendapatkan kekuatan yang baru di dalamnya. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati keluarga GPD LSAD Magelang dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.